pernah terjadi di sini. Teman-teman, sejarah kemerdekaan Republik Indonesia tak bisa lepas dari cerita penyerahan kekuasaan Belanda ke Jepang. Oleh karena itu, sebuah peristiwa bersejarah yang menggemparkan. Vlog kali ini, aku dan... sebentar. Aku dan teman-temanku. Hai! Aku Hani dan ini... Aku Rama. Aku Tiara. Akan mengajak kalian untuk berkunjung ke Museum Rumah Sejarah. Ayo ikut keseruan vlog kita hari ini. Tonton sampai habis ya. Sebuah rumah di Jawa Barat menjadi saksi sejarah peristiwa ini. Rumah yang berada di Komplek Landasan Udara Surya Dharma, Kalijati, Subang ini masih berdiri kokoh lengkap dengan sejumlah perabotannya. Kali ini kita bertiga akan mengeksplor rumah sejarah Kalijati. Apa saja ya kira-kira yang ada di rumah sejarah Kalijati? Bagaimana ya sejarahnya? Yuk kita sama-sama cari tahu. Ayo. Berapa lama museum atau rumah sejarah ini udah dibangun? Dibangun pada tahun 1917, jadi sekitar udah 103 tahun dibangun oleh pihak pemerintah Belanda. Kapan Jepang tiba di Kalijati sebelum melakukan penyerahan? Tiba di Kalijati itu turun itu Jepang itu di Pantai Eretan, Indramayu. Tanggal 1 Maret jam 1 malam dia ke sini tuh pakai sepeda, pakai pater. Siapa yang terlibat dalam peristiwa penyerahan Belanda ke Jepang di rumah sejarah ini? Kapten Dekal. Nanti ada di sana fotonya. Kalau dari pihak Jepang, Hitoshi Imamura. Mengapa tentara Jepang dan Belanda memilih rumah sejarah Lanud Kalijati untuk membuat perjanjian penyerahan peristiwa menyerahnya Belanda kepada Jepang? Itu di Bandung cuma banyak warga mungkin ya dulu pindah lagi ke Jalan Cagaf, tempatnya tidak menyesuaikan, balik lagi di sini ke Kalijati. Apa manfaat dari penyerahan Belanda ke Jepang? Kalau mungkin manfaatnya awalnya rapuhnya pihak Belanda dari Jepang. Kalau tidak ada pihak Belanda sama Jepang mungkin kita nggak akan merdeka juga. Jadi awal mula merdeka tuh di sini. Jenderal Hitoshi Imamura kalau dipimpin oleh pihak Belanda Jenderal Terporter. Nah ini fotonya. Nah kalau ini radio bersejarah banget yang menyiarkan Nusantara. Jadi 1 sangat tutup 1 Maret. Jadi peringatannya turunnya pihak Jepang di Pantai Eretan ditemukan sama Pak Simon. Eretan turunnya pihak Jepang. Jadi jam 1 malam turun di Pantai Eretan, 3.000 sendaru pakai sepeda sama pater bermobil sampai ke sini jam 6 pagi langsung bertempur di Kalijati. Pertama tuh yang ditempur tuh Kalijati karena Kalijati penerbang sekolah penerbang pertama. Wah, keren ya. Benda-benda peninggalan Belanda di rumah ini masih terjaga dengan baik. Salah satunya ranjang ini. Bahkan dokumentasi foto-fotonya pun masih tersimpan dengan baik. Benar, meja perundingan penyerahan Belanda ke Jepangnya pun masih tetap sama seperti yang dulu. Ini tuh kamar pembantu sama kamar supir. Kita nggak ada rehab apapun, ininya juga atapnya juga masih siram. Ternyata atapnya pun masih kokoh ya dan tak pernah lekang oleh waktu.
Seru juga ya vlog kita kali ini. Kita jadi banyak belajar tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Iya, dari rumah sejarah ini kita jadi tahu bahwa setiap rangkaian peristiwa bersejarah sangat bermakna untuk kita. Tanpa peristiwa penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, mungkin sampai saat ini kita masih dijajah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus dapat memaknai kemerdekaan dengan meneruskan perjuangan para pahlawan kita dengan cara menjadi anak yang teladan dan menjadi pelajar Pancasila. Maka dari itu, kalau sudah dewasa, aku ingin menjadi tentara supaya keren aja kayak para pahlawan kita dulu. Tapi mau jadi tentara atau mau jadi apapun juga, yang terpenting kita harus tetap menjadi manusia yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Terima kasih telah menemani vlog kita hari ini. Bye-bye.